Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Paspornya dijawab, paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alawiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi, yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang. Atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang atau tentukan di universitas mana dia mau. Mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa, yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kalau haram, dosa itu. Kalau gini Kiai, Balawi bukan, ya ini sebagai peneliti dan penggugat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Ada tidak Yai merasa memaksa orang untuk mempercayai Yai sebagai peneliti? Ada dong. Ada ya? Harus ada. Harus dikatakan bahwa mereka bukan Rasul. Ada. Kenapa ada? Karena memang dalilnya nggak seimbang. Nah, kalau yang kita tidak boleh memaksa dalam arti kalau kutip ya, memaksa itu dalam kebenaran aja, seperti Islam itulah ikraha ini. Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Faiz, Kiai Faiz, Sultan Mahmud yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia dalam membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu. Dia yang sebetulnya mampu beristidlal, kemudian dia meninggalkan istidlal. Itu hukumnya adalah haram. Nah, orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Kenapa saya bilang sesat? Orang nggak ada dari sama sekali nasab Balawi. Sekarang begini, mengenai tentang awalnya bermula
salah satu hadis ya, ini mengenai betapa pentingnya memuliakan seseorang. Tapi memuliakan seseorang ini, catat ini ya, jangan karena nasabnya saja. Jadi di dalam hadis Hasan itu disampaikan begini, idza atakum karimun karim qaumin fa akrimu, yang artinya apabila datang kepadamu orang yang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Kemuliaan seseorang ini kalau kita kembali kepada flashback ayat Al-Quran itu tetap inna akramakum indallahi atqakum, diukur dari ketakwaannya ya. Ketika ada orang yang memuliakan kelompok-kelompok dengan berlebihan, dan catat kalau bukan karena ketakwaannya ini akan berbahaya. Saya barusan dapat cerita dan langsung ditunjukin. Ngapunten ini ya, bukan apa-apa, ini perlu saya sampaikan. Kita tahu katanya menurut orang-orang sono, Tarim ini adalah kota 1000 wali, yang katanya jangankan orang yang berdiam di majelis, di masjid, orang di pasarnya saja itu wali, bahkan orang pemulungnya saja itu wali. Itu yang disampaikan menurut mereka para habaib. Ada sesuatu yang sangat membuat saya satu kagum. Kenapa kagum? Karena ada sosok ulama panutan Habib Umar bin Hafid, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Beliau ini sudah tes DNA Pak, bahkan 2 kali. Tadi saya dapat bocornya, langsung melihat catatannya, dan hasilnya haplonya G. Ya ngapunten, artinya kalau memang itu orang alim dan memang menjadi panutan, artinya tidak akan mengurangi kecintaan para muhibinnya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang senang dengan orasi, di dalam diri saya terdapat darahnya Rasulullah, kemudian baru-baru ini ada yang mengatakan Wali Songo ini nyambung Ba'alawi melalui Ubaidillah, itu yang orasi di Banten itu Imam Jumbo. Artinya kenapa sampai dini hari kok gak berani tes DNA? Kan begitu. Sekarang menyambung-nyambungkan Wali Songo ke Habib. Sedangkan tempo kemarin kok mengatakan Wali Songo wali setan. Betul. Nah, itu. Ayo, betul. Mau disuwek cangkeme. Jadi ya alhamdulillah, kita patut memberikan apresiasi ketika ada dari klan Ba'alawi yang berani tes DNA. Itu nggak apa-apa Pak sebenarnya, dan itu diumumkan secara terbuka. Bahkan saya dapat informasi, bahkan sudah ada yang tes DNA Pak, orangnya dari sini cerita, dari Robito Alawiyah itu, bahkan ketuanya itu sudah tes DNA, cuma tidak berani mempublik. Wallahu a'lam bishawab, ya saya nggak ngerti. Dengerin, bagi orang yang punya umat, kadang-kadang kan dulu menghina Gus Dur, Gus Dur, umat tuh mana? Gitu. Jangankan 1 Gus Dur, 1000 Gus Dur, 1.000.000 Gus Dur saya akan lawan kalau Gus Dur tidak taubat. Waduh, masya Allah. Ini kan orang-orang seperti ini, masya Allah, kita mudah-mudahan doakan, sadarkan oleh Allah. Jadi yang nyuruh tes DNA ya Habib Rizie, beliau Bang, coba lihat, ini jejak digital. Kemudian sekarang fatwanya beda, mengharamkan. Nah ini kayak gini, itu namanya nggak objektif. Tapi saya dapat jawabannya, alhamdulillah, dari majelis yang ada di Tarim, yang menjadi panutannya sudah tes DNA, walaupun hasilnya mungkin sedikit sebagian muhibin tidak begitu senang, ya nggak apa-apa. Salah siapa dia mencintai karena nasabnya? Gitu. Cintai orang itu fa'akrimu litaqwahu. Cintai seseorang itu karena ketakwaannya, karena kealimannya, karena akhlakul karimah. Ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Itu hadis Nabi. Tidak innama bu'itsu liutammima makarimal ansab. Kan enggak begitu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Itu. Udah jelas lah. Itu informasi dari saya, dan saya ini bukan mengada-ngada. Kenapa saya bisa berani menyampaikan? Karena barusan ditunjukkan, alhamdulillah masih ada yang berani, daripada nanti dimasukin kandang singa. Masya
Allah. Nah itu perlu kita apresiasi siapapun itu, karena yakin dari mereka juga tetap ada yang baik, ada dari mereka yang ingin bersinergi dengan pribumi yang betul-betul ada. Tapi yang sayangnya nih oknum-oknumnya, Masya Allah. Saya dapat informasi dari salah satu, dulunya dia katanya dulunya muhibbin, tapi sekarang tidak. Dia cerita gini ke saya, dengan kejadian yang ramai sekarang ini sebenarnya Allah ini lagi menunjukkan dari dua sisi. Siapa sih orang yang betul-betul punya predikat kekasih Allah, atau justru mereka itu hanya berkamuflase dengan nama-nama wali Allah. Nah saya tanya, loh Gus, kok jenengan matur ngoten, apa alasannya? Begini katanya, kalau ciri-cirinya wali, ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu mau salah dan gak salah itu pasti legowo dan berani minta maaf. Tapi kemudian ada orang yang di-framing sedemikian rupa oleh muhibbinnya, disampaikan martabat walinya sampai macam-macam. Tapi untuk mengakui kesalahan yang sudah jelas saja itu salah, gak legowo, gak berani minta maaf, berarti ini gugur dari kewaliannya. Itu sampai ada ngomong kayak gitu, Gus. Dan itu yang menyampaikan bukan saya. Ingat ya, jadi apapun itu hasilnya dari tes DNA yang dilakukan oleh mereka para habaib, diterima, jangan muring. Salah sopo nakobah atau nakib yang ada di seluruh dunia itu untuk memverifikasi data, Pak. Maka saya ditunjukin syahadahnya itu dari nakobah Al-Hashimi, Al-Idris Al-Hashimi ini. Jadi setelah dia memverifikasi datanya itu memang harus ada tes DNA, Pak. Dan itu berlaku di nakobah-nakobah yang lain. Saya sampai ditunjukin, oh begini ya bentuknya dari nakobah Yordania seperti ini, dari Irak seperti ini, dari Turki seperti ini. Kan gitu. Ya gak ngerti kalau dari Robi Talawiyah, gak ngerti kalau saya gak paham itu ya. Karena ini yang bicara itu adalah orang yang memang dia punya sertifikat, Pak, punya syahadah dan diakui oleh nakobah seluruh dunia. Terus masa saya harus berbohong? Masa harus saya tunjukin mereka ini walaupun istilahnya penasaran ya. Serius, Pak. Cuman saya ini kan tidak sembarang tidak mudah untuk bersumpah serapah kayak mereka, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bawa nama Allah. Tidak, kalau kita mah dengan adanya, lihat muka saya, muka serius nih, insya Allah tidak ada kebohongan, karena saya sudah musyahadah emangnya melihat gaib doang. Digini, nah ini katanya syahadahnya, oh seperti ini, dan benar-benar terverifikasi, Pak, valid. Maka ketika ada orang yang kemudian dawir, gak boleh untuk mengukur, memverifikasi nasab itu dengan tes DNA. Jadi gak mungkin ada ceritanya Zainab Al-Kadzabah atau apa kalau begitu. Zainab Al-Kadzabah kenapa? Karena dulu belum ada tes DNA, ya akhirnya masukin ke kena sehingga untung gak diterkam. Karena dia, artinya gini, yang logis saja gitu kan. Ini mesti cerita ya, saya tidak karena ya barusan itu alhamdulillah semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit saya dapat cerita yang Masya Allah, kalau bagi saya ini adalah jawaban. Dan dia mengatakan begini, menurut dari nakib ini mengatakan begini, ketika di tes DNA nanti kata dari marga apa gitu, satu orang saja hasilnya kemudian dipublish, ada kata hasilnya G gitu, itu sudah mewakili keseluruhan tanpa harus satu persatu di tes DNA. Artinya yang di lingkaran marga tersebut sudah pasti gitu. Secara genetika begitu ya, kita kan bukan ahli genetika. Yaitu tadi saya hanya menghimbau kepada para hadirin, para muhibbin, kita untuk memuliakan seseorang ini ya harus betul-betul dinilai dari kealimannya, ketakwaannya, bukan karena kemudian saya akan melihat kealimannya, nyatanya masih rasis. Artinya begini, ketika orang ini tidak rasis, ketika ada yang mengkritik bahwa itu salah, dia tidak akan mudik-mudik, paling mencari mengkantor dengan keilmuan gitu. Bukan kemudian wah ini pembegal nasab, logikanya begitu.